Perkenalkan, aku Adriana Dewiryani, praktek sebagai psikolog klinis dewasa di Fem Consultant. Pada ibu-ibu yang mau melahirkan, ya, ibu hamil deh gitu ya, ibu hamil yang mau melahirkan itu juga ada hal-hal yang membuat mereka merasa mengancam mereka nih gitu. Kayak misalnya tadi melahirkan itu hal yang mereka nantikan, tapi juga di sisi lain jadi sesuatu yang membuat atau mencemaskan mereka gitu, membuat mereka cemas juga gitu. Karena ya itu tadi ya, mungkin kalau orang suka bilang melahirkan perjuangan hidup dan mati ibu gitu ya, karena emang bener-bener ibu mengerahkan segala kekuatannya gitu ya ketika melahirkan itu dikerahkan semuanya gitu ya, sehingga saat itu ya ibu juga takut gitu ya, punya perasaan takut apakah yang aku lakukan ini berhasil atau tidak, apakah nanti persalinannya berhasil atau enggak, yang kayak gitu-gitu. Jadi hal-hal seperti itu di satu sisi memang adalah hal yang dinantikan, tapi juga di sisi lain seperti mengancam buat ibu gitu, karena nanti bisa menyakiti ibu juga nih, apakah melahirkannya itu sakit nggak ya, nanti kalau disuntik tuh sakit nggak ya, nanti tuh kalau harus dioperasi tuh, abis operasi tuh jahitannya gimana ya, abis ngelahirin normal tuh misalnya jahitannya sakit nggak ya, yang kayak gitu-gitu. Jadi pastinya itu menampilkan atau memunculkan perasaan-perasaan perasaan-perasaan seperti terancam tanda kutip gitu ya, buat si ibu gitu, sehingga pastinya stres gitu. Nah tadi juga yang mungkin saya sempat sebutkan juga, stresnya ini juga bisa karena pemikiran-pemikiran atau bayangan-bayangan setelah melahirkannya tadi gitu ya. Ada yang misalnya tentang finansialnya lah, tentang perubahan-perubahan yang terjadi setelah bayinya lahir kayak gitu. Nah itu juga bisa memunculkan stres, karena buat ibu itu dipersepsikan sebagai suatu ancaman gitu ya, atau sebagai sesuatu yang membuat dia tuh jadinya nggak biasa nih, harus ngeluarin effort yang lebih nih, dan membuat dia jadi kayak bisa nggak ya gitu. Jadi makanya selalu setiap melahirkan wajar banget ibu merasakan stres, dan itu memang wajar gitu ya. Apalagi misalnya udah dengan segala ketidaknyamanan fisik, ditambah lagi ada pemikiran-pemikiran, tentu jadinya stres gitu. Dan mau anak kedua, anak ketiga gitu ya, tetap bisa berasa stres gitu, karena memang pengalamannya pasti berbeda-beda gitu, antara pengalaman, kondisinya ibu, kondisi keluarga gitu ya, pasti berbeda-beda juga dari anak pertama, kedua, dan ketiga. Kalau dari penelitian itu mungkin namanya stres gitu ya. Kalau stres itu kita mengeluarkan hormon tertentu gitu ya. Sementara ibu hamil aja itu juga hormonnya lagi banyak berubah gitu ya, udah banyak perubahan hormon, terus dari fisik juga banyak yang berubah. Nah ditambah misalnya stres, ada hormon-hormon tertentu yang dilepaskan, sehingga hormon itu juga bisa mempengaruhi janin gitu, bisa terasa sama janinnya gitu, koneksi gitu ya antara tubuh dengan pikiran gitu ya. Jadi kalau misalnya pikirannya stres, pikirannya lagi banyak gitu ya, mungkin juga akan menimbulkan reaksi-reaksi di tubuh gitu. Kalau dalam hal misalnya ibu lagi hamil gitu ya, bisa aja misalnya tekanan darahnya jadi naik gitu ya. Nah itu kan tentu juga berpengaruh ke ibu dan bisa berpengaruh ke janinnya juga gitu kan. Efeknya bisa secara fisik juga mempengaruhi anaknya nih, mungkin nanti persalinannya jadi berbeda. Kalau misalnya ibunya tekanan darahnya tinggi, kan ada kondisi-kondisi seperti itu kan, kemudian persalinan juga nggak bisa normal seperti biasa ya, ada ketentuan-ketentuannya lagi gitu. Nah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk bisa membuat lebih tenang dan rileks dalam menghadapi persalinan, yang pertama adalah melakukan latihan pernapasan atau relaksasi gitu ya. Kenapa ini penting? Karena ya mungkin seperti kita ketahui, dan juga mungkin moms yang udah ada di trimester 3 juga udah ngalamin juga ya, bahwa di trimester 3 ini biasanya kita secara fisik juga udah kayak lebih rentah gitu ya, mungkin lebih banyak
ketidaknyamanan secara fisik, terus juga mungkin kita juga udah mulai begah gitu ya dengan perut kita yang makin gede gitu, terus ngomong juga mungkin udah berasa tuh yang ngos-ngosan, atau jalan dikit udah mulai ngos-ngosan. Nah itu pasti udah jadi sesuatu yang yang nggak nyaman buat moms gitu ya. Nah karena itu pasti napas kita juga makin cepat sih kalau kita ngos-ngosan gitu. Nah ditambah lagi misalnya kita ngerasa stres atau kita ngerasa panik atau overthinking karena mikirin persalinan kita gimana atau setelah persalinan nanti gimana gitu. Nah itu akan memicu kecemasan gitu ya, memicu stres yang lebih parah gitu. Nah oleh karena itu dengan belajar pernapasan dan relaksasi, moms bisa mencoba belajar juga untuk menenangkan diri gitu. Nah sebaiknya memang latihan pernapasan ini atau relaksasi ini bisa dilakukan dari sebelum trimester 3 gitu ya, mungkin dari trimester 2 atau mungkin dari awal kehamilan pun itu nggak ada salahnya untuk dilakukan, karena untuk latihan bernafas gitu.